Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi lisan masyarakat Aceh juga tertulis dan tercantum dalam buku-buku sejarah klasik dan juga hasil dari seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang dibuat pada tahun 1980 di Rantau Kuala Simpang, bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara dan menjadi kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara adalah kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Islam Perlak adalah sebuah kerajaan yang didirikan di Bandar Khalifah pada tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi, dengan sultan pertama adalah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Sehingga kemudian didirikanlah Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara, sebagai perwujudan dari kerajaan Islam tersebut yang menyebarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Namun mengapa dalam buku-buku sejarah yang dipelajari di tingkat madrasah sanawiyah, buku-buku sejarah yang dipelajari di tingkat madrasah aliyah, buku-buku sejarah yang dipelajari dan dikonsumsi oleh para mahasiswa, dan juga mungkin buku-buku sejarah yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara dan Asia Tenggara bukanlah kerajaan Islam Perlak, tapi kerajaan pertama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara adalah kerajaan Samudra Pasai, atau masyarakat Aceh sering menyebutnya kerajaan Samudra Pasai, yang berdiri pada tahun 1285 Masehi menurut satu riwayat, dengan sultan pertamanya adalah Malik As-Saleh, atau masyarakat Aceh sering menyebutnya Malikus Saleh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini membatalkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia? Setelah kami mencoba membuka beberapa referensi, melakukan penelitian-penelitian sederhana, kami mendapati beberapa penyebab mengapa yang muncul sekarang dalam buku-buku sejarah bahwa kerajaan Islam pertama Nusantara dan Asia Tenggara adalah kerajaan Samudra Pasai, bukan kerajaan Perlak. Yang pertama sekali adalah salah satu bukti kerajaan Islam Perlak adalah kerajaan pertama adalah kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak wal Pasi. Dalam kitab tersebut tercantum nama-nama para sultan kerajaan Perlak, tercantum peradaban-peradaban yang ada dalam kerajaan Perlak, dan ini menjadi bukti, salah satu bukti dari keberadaan kerajaan Islam Perlak. Namun ketika kita telusuri, kitab tersebut tidak ada sampai sekarang, di mana kitab tersebut belum dijumpai oleh para ahli sejarah. Makanya kemudian para ahli sejarawan sedikit meragukan tentang kerajaan Islam Perlak, mengingat bukti yang ada seperti kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak sampai sekarang belum ditemukan. Informasi yang kami dapat ketika seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dibuat pada tahun 1980 Masehi, para sejarawan waktu itu membawa lembaran-lembaran dari kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak wal Pasi. Artinya para sejarawan pada saat itu tidak membawa kitab utuh dari Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak wal Pasi. Ini makanya kemudian ada sebagian sejarawan yang tidak begitu yakin atau tidak sependapat bahwa kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara adalah kerajaan Islam Perlak. Yang kedua adalah para sejarawan arkeologi yang menitik beratkan pada arkeologi, atau mereka lebih yakin tentang situs-situs sejarah berdasarkan arkeologi. Ini juga meragukan tentang kerajaan pertama Islam di Nusantara adalah kerajaan Perlak. Salah satu arkeolog dari lulusan UGM pernah mencoba meneliti, menggali makam dari Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah ingin melihat bagaimana kondisi batu nisannya
bagaimana situs-situs sejarah yang ada di sana. Namun ketika penggalian tersebut, ketika dijumpai sebuah batu nisan, menurut arkeologi tersebut atau menurut arkeolog tersebut, bahwa pada batu nisan Sultan Alauddin Maulana Abdul Aziz Shah tidak ada tulisan apapun yang menggambarkan tahun berapa beliau menjabat sebagai khalifah, tahun berapa beliau itu meninggal dunia, atau tidak ada bukti-bukti tertulis yang ada di sana yang menguatkan bahwa kerajaan Islam Perlak adalah sebuah kerajaan Islam yang sudah duluan ada daripada kerajaan Samudra Pasai. Lebih jauh, arkeolog tersebut memberikan informasi bahwa batu nisan yang ada di makam Sultan pertama kerajaan Perlak tidak lebih tua dari batu nisan yang ada di kerajaan Samudra Pasai. Artinya batu nisan yang ada di makam para raja Perlak seperti misalnya Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, batu nisan tersebut tidak lebih tua daripada batu nisan milik raja-raja Pasai, milik misalnya Raja Samudra Pasai, Malikus Saleh, Malikus Zahir, dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa kerajaan Perlak adalah kerajaan yang tidak duluan ada daripada kerajaan Samudra Pasai. Mengingat menurut para sejarawan bahwa batu nisan milik raja pertama di kerajaan Perlak berkisar abad ke-14, 15, 16. Artinya bukan di abad 9, sebagaimana informasi bahwa kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Selanjutnya, dalam hikayat Perlak disebutkan bahwa terjadinya peleburan kerajaan. Ada peleburan kerajaan antara kerajaan Perlak dengan kerajaan Samudra Pasai. Peleburan tersebut juga terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malikus Saleh. Jadi peleburan tersebut terjadi pada masa Sultan Malikus Saleh ketika Putri Ganggang Sari menikah dengan Malikus Saleh, sehingga kerajaan Perlak melebur dengan kerajaan Samudra Pasai. Ini juga terjadi pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, sebuah catatan dari Marco Polo, seorang pelancong dari Venesia, pernah datang ke Sumatera, tepatnya di Perlak, lebih kurang tahun 1292 Masehi. Marco Polo memberikan informasi bahwa saat beliau datang ke Perlak, sudah ada sebuah raja atau sudah ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Perlak. Kerajaan kecil tersebut adalah sebuah kerajaan yang belum memberikan efek kepada masyarakat di sekitarnya. Artinya wilayah-wilayah di sekitarnya pada saat itu, menurut informasi Marco Polo, belum Islam, tapi kerajaan Perlak sudah beragama Islam. Ini juga terjadi pada abad 13, karena catatan Marco Polo itu menuliskan bahwa tahun 1292 Masehi. Nah, ini beberapa bukti yang menggambarkan bahwa kerajaan Perlak menurut para arkeolog dan menurut sejarawan profesional tidak lebih tua daripada kerajaan Samudra Pasai. Jika merujuk ke kerajaan Samudra Pasai, para arkeolog lebih yakin dan lebih dapat dipertanggungjawabkan bahwa kerajaan Samudra Pasai lah kerajaan yang pertama yang ada di Nusantara Indonesia, dan bahkan menjadi kerajaan pertama yang ada di Asia Tenggara. Mengingat dalam berbagai referensi bahwa kerajaan tersebut sudah kuat dan mengakar, seperti misalnya dalam arkeologi. Para ahli sejarawan yang memfokuskan pada arkeologi meneliti, menggali batu nisan milik raja pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malikus Saleh. Di sana tercantum bahwa di batu nisannya bertuliskan angka tahun 1297 Masehi. Ini berarti abad ke-13 Masehi. Dalam buku-buku sejarah, dalam tulisan-tulisan para pelancong juga terbukti bahwa kerajaan tersebut telah ada. Misalnya tulisan-tulisan Ibnu Batutah
dan pernah berkunjung juga Cheng Ho ke kerajaan Samudra Pasai. Ini mengindikasikan bahwa kerajaan Samudra Pasai lebih kuat bukti, baik itu bukti catatan, baik itu bukti arkeologi, sehingga muncul di buku-buku sejarah sekarang ini adalah kerajaan pertama Islam adalah kerajaan Samudra Pasai, bukan kerajaan Islam Perlak sebagaimana yang tertulis dalam buku sejarah klasik atau yang ada dari hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia. Walau begitu, sebagai generasi Islam, kita harus yakin bahwa kerajaan Perlak adalah kerajaan yang ada di Aceh. Lemahnya bukti tentang keberadaan Perlak sebagai kerajaan pertama tidak melemahkan bahwa Islam masuk Indonesia abad 1 Hijriah 7 Masehi, tidak melemahkan bahwa Islam masuk Indonesia dari Aceh. Lemahnya bukti kerajaan Perlak sebagai kerajaan pertama yang ada di Asia Tenggara tidak melemahkan bukti bahwasanya Aceh sebagai titik awal nol Islam dari Nusantara dan sampai kerajaan lainnya, sampai kerajaan Islam lainnya yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Lemahnya bukti kerajaan Islam Perlak sebagai kerajaan Islam pertama tidak melemahkan bahwa Aceh memiliki beberapa kerajaan, mengingat bahwa kerajaan Samudra Pasai juga letaknya di Aceh. Antara Samudra Pasai, antara Perlak dan kerajaan Aceh Darussalam sama-sama kerajaan yang terletaknya di Aceh dan menjadi kerajaan besar yang ada di Nusantara Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.